Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Adalah manusia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suka mengeluh, suka berkeluh kesah dan kikir bila diberikan kesulitan-kesulitan, berkeluh kesah bila diberikan kemudahan, kekayaan, amat kikirnya. Tidak demikian untuk orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya seperti apa yang tidak demikian, yang menjadikan manusia tetap dia tidak akan berkeluh kesah saat diberikan ujian-ujian hidup. Dia tidak akan kikir saat berhasil jaya dengan harta dan lainnya. Dijelaskan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat yang ke-35. Sebagai berikut ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesulitan-kesulitan, keluh kesah. Kenapa begini, kok, dan lain sebagainya. Diberi kesulitan terkait dengan keuangan, kesehatan, keharmonisan, aneka macam problematika hidup dan kehidupan. Tabiat manusia cenderung idza massahu syarru jazua, diberi ujian, kesulitan-kesulitan, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan jikalau diberikan kebaikan-kebaikan, kekayaan, kemudahan, sehingga dia memiliki sifat kikir. Itulah manusia kita. Demikian Allah gambarkan dan dilanjutkan dalam firman-Nya, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Cukupkah? Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang tetap sholatnya daimun, terus menerus. Lapang sempit, sehat sakit, jaya pailit, dalam kondisi apapun sholat. As-sholah ay az-zikr. Sholat bermakna ingat, bukan hanya sholat ingatnya di dalam sholat-sholat yang ibadah mahdoh 5 waktu dan sholat-sholat sunnah. Di luar sholat pun daimun, ala sholatihim daimun, sholatnya terus, artinya senantiasa hidup dan kehidupannya sejak bangun tidur sampai tertidur lagi dalam posisi terpaut hatinya pada Allah. Maka tidak akan berkeluh kesah. Maka jikalau berhasil kaya, tidak akan kikir, dia akan dermawan. Cukupkah? Dilanjutkan setelah itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang menafkahkan hartanya bagi yang membutuhkannya, lis-sa'ili wal mahrum, bagi yang membutuhkan maupun dia butuh, dia tidak bicara. Sensitivitasnya tinggi, jiwa membantunya, jiwa dermawannya, dia tidak kikir. Kenapa? Karena
betul-betul hatinya merasa dia syukuri semua karunia Allah, maka sadar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama, dia memiliki sifat yang dermawan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha memberi, Maha pengasih, Maha penyayang. Rasulullah pun demikian, luar biasa memberikan bantuan sesama, empatinya tinggi. Kemudian ciri berikutnya, dia tidak akan berkeluh kesah dikala sulit, dikala susah. Dia tetap memiliki jiwa dermawan ketika sukses diberikan kekayaan. Yang pertama, sholatnya daimun. Kemudian dia belanjakan harta di jalan Allah, dia bantunya yang memerlukan ataupun diam, dia tahu, dia merasa sebelum terasa, dermawan jiwanya. Berikutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Mantap keimanannya kepada hari akhir. Dia yakin betul suatu saat ajal datang, tiba, dia akan beralih ke alam barzah, dan adanya hari akhir diyakini dengan sepenuh hati, adanya hari pembalasan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang takut akan azab Allah. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya tak ada yang layak pantas untuk nyaman, bebas, merasa tenang dari hukuman azab Allah akibat yang diperbuatnya. Mantap keimanannya pada hari akhir, dan luar biasa memiliki dimensi betapa dia ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya, orang-orang yang tidak akan berkeluh kesah setelah sholatnya daimun, kemudian dia belanjakan hartanya di jalan Allah, dermawan, dia yakin benar adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang mampu menjaga kehormatannya, kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istrinya dan hamba sahaya tiada mengapa. Famali batagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, jikalau tidak demikian maka dia telah melampaui batas, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dia senantiasa jaga amanah, tepati janji, hidup amanah, kelak ada pertanggungjawabannya. Janji komitmennya kepada Allah betul-betul mantap, lillah karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan Allah. Dan walladzina hum bi syahadatihim qaimun, tegak berdiri, kuat, kokoh, tangguh keimanannya kepada Allah dalam kondisi apapun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berikutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya, bukan hanya salat dalam bentuk ibadahnya, nilai-nilai salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya orang yang melaksanakan salat tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia jaga, tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah demikian, ulaika fi jannatim mukramun, mereka itulah
yang akan memperoleh surga yang penuh dengan kemuliaan. Surga dunia, kelapangan di hati, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup penuh rahmat berkah dalam keridoannya. Demikian garis besar dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai yang ke-35 ayat akhirnya. Semoga Allah berikan pemahaman, hikmah, kesadaran. InsyaAllah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.